Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Syatri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman, ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa, cerita mukjizat dan karamah, ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja, kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi, nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi, kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak, kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum. Itu kira-kira pukul 3:30 saya seperti ketiduran. Sambil baca itu saya ketiduran karena memang masih ngantuk. Ketiduran, tiba-tiba ada yang keluar dari kubur itu, dari kuburnya Habib Keramat. Saya pikir itu Habib Keramat Bogor. Lalu saya tanya, saya berdiri, saya cium tangan. Ya jiddi, wahai kakekku Habib Abdullah bin Mahsin, doakan saya. Beliau bilang, saya bukan datukmu Habib Abdullah bin Mahsin, walakin akan tetapi kakek daripada kakekmu. Siapa engkau? Begitu indah, mukanya indah, begitu luar biasa, begitu terang, begitu menjadikan sesuatu yang tercengang, saya sehingga tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. Tetapi suara itu terdengar, beliau mengucapkan, akulah yang engkau baca salawatnya. Gigi ini adalah giginya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, diwariskan kepada ayahandanya Habib Muhammad bin Syihab, sekarang diwariskan kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau pun mewariskan kepada cucunya, anaknya dan turunannya. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia, di sana ada barakatnya untuk kamu. bahkan bukan hanya bangsa manusia loh, bangsa jin itu dapat apa namanya, dapat jatah makan, dikasih nafkah. Kalau manusia kan dikasih beras, ini dapat jatah nafkah. Berapa? Mi'abed minal jin, 100 keluarga dari bangsa jin, 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Sohibul Mirbat. Wah, ini dermawannya kelewatan ini. Ini Habib Muhammad, karomanya apa? Punya peliharaan, kalau bahasa sekarang, punya peliharaan 100 rumah tangga. Bukan 100 jin, 100 rumah tangga dari bangsa jin. Mi'atul bait artinya 100 rumah tangga. Kalau 100 jin kan sedikit. Ini 100 rumah tangga. Siapa tahu satu jin anaknya 100. Berapa jadi? Muhammad Maula Dawil yang mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus, jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maula Dawil, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun, cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus.
Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Langit itu aku tembus. Bajunya Habib Rahman Senggap kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara zikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan tak 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 tak, dikira sama di si tasbih masih dipakai. Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Oleh menetap di Lumajang dan pindah ke Tanggul. Semua itu atas perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Habib Saleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari Rasulullah. Sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi Habib Saleh terbuat dari bambu, tidak mau dibangun. Kata Habib Saleh, Rasulullah ini setiap hari datang kepadaku. Yang aku takutkan rumahku bagus, Rasulullah tidak datang lagi. Perjalanan itu hafal, Abu ya. Nggak ada nafas sama sekali. Sampai 10 menit atau 15 menit pada saat itu. Abu ya siuman. Ketika siuman itu kembali lagi tanya kepada Habib Ali sama Mukarramah, dengar sesuatu tadi ya? Nah, katanya Mukarramah, enggak, iya. Apa yang didengarnya? Zikir yang biasa kalian baca itu. Anda dengar gitu. Iya, tadi Rasulullah hadir katanya. Sama Habibullah Haddad, sama Aulia banyak. Kemudian dia mau membawa aku ikut serta bersama mereka. Maka aku katakan, Waladi Zain belum datang sebagai penggantinya. Kasih waktu aku dulu. Akhirnya apa? Diiyakan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau katakan kepada kami, itu 97. Ya, 99 beliau meninggal. Abi ini hidup dengan umurnya orang. Selalu beliau katakan begitu. Ya mungkin ada yang menghibahkan dan sebagainya. 70 tahun digali sudah. Saya ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, jangan mau ngomong. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang umur. Akhirnya didesak sama istrinya cerita. Kan gali kuburan. Ketika digali nggak taunya Habib sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita nggak sampai seminggu mati. Si Abah tadi mengatakan, tolong kepada muridnya, ambil itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, ya, diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpek Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Dulu ada seseorang masuk ke Kota Terim, wali masuk ke Kota Terim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan Kota Terim keluar dari jendela yang mengatakan, Galia fulan, fakka syams, lepaskan itu yang namanya mataharinya, kita lagi puasa ahli Tarim, nanti kelamaan ini puasanya, lepaskan. Subhanallah, ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah, dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan,
dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Umar Muhdar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Sayyidina Umar Muhdar, beliau bertanya, "Ya abadi, wahai ayahku, enggak sebiasanya warna kulit kaki Anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki Anda. Dari mana abah ini? Minyak wangi apa yang gak pernah kita cium baunya?" Qala ya waladi, alhamdulillah, Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Beliau masih. Dan ini warna kuning ini warna rumput surga, dan bau harum ini bau rumput surga. Woi, Lun Kadun, gua tuh mendukung Kiai Imat itu bukan ikut-ikutan, tau nggak? Bukan kayak kalian. Kalian nggak ngerti sejarahnya, kalian nggak ngerti nasabnya, kalian tuh nggak tahu juga DNA-nya kan. Nah makanya itu, kalau Habib-Habib kalian tuh udah takut dengan tes DNA, berarti mereka itulah yang busuk. Iya. Kenapa tinggal cek DNA aja? Betul nggak darahnya itu? Darah Rasul, kan dia sendiri yang ngomong. Itulah, kita tuh malah mungkin mau dibohongin terus dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ha? Islam diinjak-injak sama mereka. Ha? Mereka ngakunya Islam, tapi ajarannya sesat. Nggak sama dengan ajaran si Islam. Tahu nggak kalian? Nah, kalian tuh goblok, Muhyiddin goblok. Kalian mau bilang apa terserah. Kalian mau bilang non muslim pendukung Kiai Imanuddin, ya, saya bilang ya. Kenapa? Kalau saya mendukung Kiai Imanuddin, kenapa? Kalian mau apa? Kiai Imanuddin Al-Bantani bicara sebagai anak bangsa. Mental-mental pahlawan. Makanya imigran kutul loncat tidak tahu terima kasih itu ketar-ketir. Dia bukan bicara hanya sebatas polemik nasab, tapi dia bicara sebagai anak bangsa, mempertahankan harkat dan martabat bangsa ini. Bukan kalian pecundang-pecundang yang ngoceh tak karuan, yang menjadi jongos budak-budak imigran tidak laku, tidak tahu malu itu. Imigran itu tidak penting dan tidak dibutuhkan di negeri ini. Banyak orang yang masih berilmu dalam hal agama, ya. Jadi kalau bicara komentar pakai otak, saya 100%. Jangankan 100%, 1000% pun bisa. Malah lebih dari itu. Saya mendukung Kiai Iman. Kenapa? Kiai Iman itu mempertahankan harkat, martabat, dan harga diri bangsa ini. Kiai Iman itu bukan pecundang. Ya. Kalian mau ketemu Kiai Iman, tidak penting kalian siapa. Tugas Kiai Iman sekarang ini membuat rakyat Indonesia yang menjadi budak Yaman itu paham dan mengerti bahwa imigran Yaman itu tujuannya menjajah bangsa ini. Jelas, jadi saya mendukung Kiai Iman 100%. Kenapa kalian tidak puas?